sudah. Kemudian setelah ayat ini ada satu ayat lagi tentang puasa. Jadi ayat puasa, 3 ayat puasa, kemudian ayat tentang doa. Jadi ayat tentang puasa, kemudian ayat tentang doa, kemudian ayat tentang puasa lagi. Ya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya dalam bulan Ramadan nilai doa itu luar biasa nilainya, luar biasa pentingnya. Tidak bisa kita lepaskan antara Ramadan, puasa itu sendiri dengan doa. Nah sekarang dalam 7 menit insya Allah kurang lebih ya, kita akan coba untuk membahas doa ini. Sebagaimana Allah berfirman tadi yang artinya, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Maka berdoalah, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang jadi persoalan, kita berdoa dan kita berdoa, tapi seakan Allah tidak menjawabnya. Seakan. Gimana Pak? Berapa banyak doa kita yang kita aturkan kepada Allah, kemudian Allah ijabah? Bisa dihitung nggak Pak? Nah, dalam penjelasan para ulama, sesungguhnya doa yang sudah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 kategorinya. Bagaimana Allah menjawabnya? Jadi ada 3 cara Allah menjawab doa-doa kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa kita, mengabulkan doa kita pada waktu yang kita inginkan, pada saat yang kita mohonkan. Ya Allah, saya ingin menikah setelah Ramadan ini ya Allah. Sampai ada doa paksaan Pak. Doa paksaan itu beredar di milis di Facebook. Saya kira yang ketawa-ketawa itu sudah pada tahu doanya. Doa paksaan tentang jodoh. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan dia. Ya. Gimana bisa mulainya? Kalau dia sudah berjodoh, maka putuskan jodohnya. Itu doa paksaan. Ya. Jadi ini satu jenis cara Allah dalam menjawab doa kita adalah Allah menjawabnya langsung sesuai dengan yang kita mohonkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjawab doa kita, mengijabah doa kita tidak pada saat yang kita inginkan. Kita minta pekan depan, jadinya 2 bulan berikutnya. Kita minta setahun berikutnya, Allah beri kita 10 tahun berikutnya. Tapi kasihan juga kita berdoa, ya Allah, saya segera menikah satu bulan berikutnya, ternyata 20 tahun berikutnya. Bukankah kita pernah membaca riwayat bagaimana kakek kita, Nabiullah Adam alaihissalam, ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini, diturunkan sendiri di satu tempat terpisah dengan diturunkannya Ibunda Siti Hawa. Pada saat itu beliau berdoa kepada Allah, mohon dipertemukan kembali dengan istrinya. Dalam riwayat dijelaskan butuh 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan beliau berdua. Ya. Dalam riwayat lagi disebutkan, begitu Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk bisa mengalahkan Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan waktu. Doa tersebut diijabah butuh waktu 40 tahun. Kemudian diijabah. Hal yang perlu kita pelajari dari kisah-kisah ini adalah kesabaran para nabi dan keyakinan mereka bahwa Allah pasti mendengar doa. Adapun Allah kapan menjawabnya, itulah yang terbaik. Karena bisa saja kita menyukai sesuatu, tapi bisa saja hal itu buruk buat kita. Dan kadang juga kita membenci sekali sesuatu, padahal hal itu sangat baik untuk kita. Kita serahkan kepada Allah yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kategori yang ketiga, bagaimana Allah menjawab doa-doa kita, adalah hingga wafat pun, hingga kita meninggal pun, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah itu belum terwujud. Banyak Pak, banyak kasus ya Pak. Orang tua kita berusaha berdoa, mudah-mudahan tahun depan bisa naik haji misalnya, dan tidak masukin ONH dan sebagainya. Butuh 5 tahun sekarang. Butuh 5 tahun, makin lama makin panjang. Belum kesampaian ya, doa ini, kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan doa-doa seperti ini? Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan ya, menggantikan doa-doa yang belum diijabah selama kita masih hidup di muka bumi ini dalam bentuk pahala yang banyak sekali. Sehingga dalam sebuah cerita ya, diceritakan bahwa ada seorang yang meninggal ya, di akhirat kelak dia kemudian melihat timbangan mizannya penuh dengan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan di muka bumi ini. Timbangan kebaikannya begitu berat. Maka dia sendiri heran. Ya senang sih, artinya kebaikannya banyak kan. Tapi dia heran, dari mana itu semua? Maka dijelaskan, pahala-pahala tambahan itu adalah berasal dari doa-doamu semasa di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai engkau meninggal. Sehingga bahkan ada seorang ulama yang berkata, seandainya semua doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah sampai aku meninggal. Ini ada yang berkata seperti itu. Kenapa? Ganjaran Allah di akhirat Pak, lah luar biasa dibandingkan ganjaran di dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Bahkan akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Kemudian jangan sampai kemudian kita berdoa kemudian Allah tidak mengabulkannya. Berdoalah, banyaklah berdoa. Karena sesungguhnya dengan doa, ya, memohon kepada Allah, kita menunjukkan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita ini lemah. Kalau dalam teori fisika, ya, negatif itu akan bisa saling berdekatan dengan positif. Ya. Kutub negatif dengan kutub positif. Ya. Ketika kita berusaha menegatifkan diri kita, melemahkan diri kita, menghina-hinakan diri kita, maka insya Allah akan mudah tertarik dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, yang maha besar, yang maha sempurna. Dan sebaliknya, kalau kita menyombongkan diri kita, menganggap kita hebat, saking hebatnya kita tidak mau berdoa kepada Allah kecuali pada saat kita kepepet. Ya. Ketika senang tidak ada doanya, ketika bahagia, ketika senang, happy nggak ada. Ya. Tapi nanti ketika sakit, ya Allah, aku sakit hidup, ya Allah. Di depan lab ini, di depan komputer terus nih. Baru terasa ketika gak bisa goyang gitu. Baru terasa kebutuhan kepada Allah ketika kita susah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah di saat kita senang. Insya Allah, Allah memudahkan kita dalam kesulitan kita, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama buat saya sendiri. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Karena saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan yang lebih baik daripada ini, insya Allah. Dan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk sharing, berbagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah puasa kita yang tinggal beberapa hari ini insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah kepada kita untuk menjalankannya, dan juga kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Jangan kita lupakan untuk kita doakan, karena ini adalah bulan yang penuh ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.